Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik, di 102,8 FM San Mesra, jadwal kita untuk hari ini di IBH Caleg Bicara dan kembali akan kita penuhi, dan seperti yang Anda bisa saksikan di monitor Anda di sosmed, di Facebook, sudah hadir narasumber dan juga host tentunya akan membersamai kita untuk 1 jam untuk hari ini, dan hari ini akan diisi oleh calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Umat. Beliau adalah juga merupakan aktivis di Kota Parepare. Kita banyak mendengar reputasi beliau terkait bagaimana pendampingan terhadap masalah-masalah yang ada di Kota Parepare, dan untuk memperjelas nanti Bang Sahran akan mengulas jauh lebih dalam, dan tentunya bagaimana beliau yang memang kita kenal vokal ini, dan tentunya akan kembali ke DPRD setelah beberapa periode sebelumnya beliau ada di DPRD. Langsung saja kita menyapa, silakan Pak Sahran. Oke, makasih Bandi Mas ya. Tetap semangat pagi Pak Haji. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Iya. Oke, kita ingatkan kepada Insan Mesra di 102,8 FM Radio Mesra, silakan. Kami buka akses untuk interaktif dengan narasumber. Tentunya akan diberi ruang seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan salah satu caleg yang sebenarnya sudah pernah menjadi anglek di Kota Parepare. Pasti beliau sudah punya pengalaman dan sudah sangat dikenal di Kota Parepare. Kita sapa dulu Insan Mesra, ini dia Haji Andi Abdurrahman Saleh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya sapa dengan Pak Haji ya. Iya. Wah, tadi nih ada menarik nih, kayak iklan juga nih sebenarnya, ya. Tapi kayaknya sesuai fakta nih Pak Haji ya. Dia katakan bahwa punya reputasi vokal. Dan saya sendiri mengamati, walaupun saya bukan pengamat politik, saya mengamati seorang Haji Rahman Saleh ini, HRS ini memang sangat vokal, terutama aktif sekali mendampingi setiap komunitas ketika ada gejolak sosial. Itu sangat luar biasa, bukan hanya aktif di sebagai politisi, tapi juga aktif gelisah melihat berbagai persoalan-persoalan perkara hidup di bidang sosial kita di Parepare. Oke Pak Haji, kenapa harus memilih Partai Umat? Setahu saya kemarin-kemarin sebelum berlabuh di Partai Umat di PKS nih, tuh udah berbagai partai nih sudah dirasakan. Gimana lagi nih, kenapa harus ke Partai Umat lagi? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada Radio Mesra yang telah mengundang kami ke sini sebagai media yang kita kenal tetap eksis ya, independen, menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan ini saya nilai adalah salah satu ikon Kota Parepare. Sangat ikonik ya di Parepare. Karena kita paham yang namanya media terkadang tidak mampu menyuarakan dirinya sendiri. Karena tidak lagi menjadi wadah demokrasi. Tidak menjadi wadah, padahal media itu adalah pilar keempat. Pilar keempat ya. Demokrasi. Betul. Iya, banyak media sekarang tersandra dengan kepentingan politik praktis, kepentingan. Kalau tersandra Pak Haji mungkin biasa lah, tapi kalau kemudian ada selalu tekanan, kemudian hanya menjadi corong pemerintah atau corong penguasa, ini sangat berbahaya nih, karena tidak berimbang informasi yang diterima oleh masyarakat. Lanjut. Silakan. Jadi kita bersyukur bahwa ada Radio Mesra yang mampu dan terbukti banyak melalui acara Obras itu banyak informasi-informasi yang real diterima oleh masyarakat. Benar sekali. Banyak juga aspirasi yang ditindaklanjuti. Betul.
Ya, itu kesyukuran kita bahwa Mesra ini adalah salah satu media yang tetap konsisten, punya komitmen menjadi penyambung lidah daripada masyarakat. Makanya kita berdoa. Iya. Mudah-mudahan semua narasumber yang telah dipanggil di sini, semua yang baik yang sudah anglek maupun baru berencana kembali bertarung di DPRD ini terpilih semua, supaya ada yang proteksi. Satu-satunya radio swasta yang sangat legendaris, yang mengakumulasi, yang memberi saluran kepada masyarakat untuk segala unek-unek yang terkait dengan persoalan mereka, dan itu ditindaklanjuti hampir sangat cepat. Itulah hebatnya media, melalui Radio Mesra, melalui acara yang sangat sangat dikenal lah orang Parepare. Sudah dari muda sampai tua nih penyiarnya nih, ngolah obras. Makanya ada salah satu alternatif untuk memberi jeda kepada para komando penggawa obras tuh, makanya dibentuk Bincang Hebat. Ini khusus untuk menggali ide-ide dari wakil-wakil kita nantinya, baik ia sebagai anglek, caleg maupun sebagai nanti cawalkot wali kota. Oke Pak Haji, sebenarnya menjadi anggota dewan itu Pak Haji, orang-orang tuh kayak banyak tertarik tuh untuk menjadi anggota dewan, sehingga ada pendapat nih sebenarnya ini akan menjadi sebuah profesi nih bagi mungkin ada orang yang agak lebih terhormat daripada nganggur, mending cari. Karena itu banyaknya realita muncul politisi karbita. Nah ini apa sih yang kita harap dari orang seperti itu yang tiba-tiba muncul, pengalaman politiknya masih kurang. Kalau Pak Haji di antara tiga tugas tugas pokok DPRD itu mana yang paling berat tuh dilaksanakan di antara tiga itu? Iya, jadi yang pertama dulu mengenai orientasi menjadi anggota DPR. Nah itu dulu. Ya, itu yang penting. Karena memang kenyataan selama ini bahwa terkesan anggota DPR itu ya sekedar pamer tampang, pamer status, dengan baju dinas, dengan lambang DPRD, itu menjadi kebanggaan, seolah-olah menjadi kebanggaan tersendiri. Padahal di balik itu ada beban tanggung jawab yang berat. Inilah terjadi sebenarnya disorientasi dalam kehidupan demokrasi kita. Itu sama halnya dengan politik. Politik itu sebenarnya banyak orang menganggap selama ini sudah hal yang menjadi hal yang buruk. Apalagi sejak rezim ini kita lihat bahwa kerusakan itu dimulai dari lembaga-lembaga politik. Itu jadi ini akan merambat ke hukum, meranggap ke sosial, semua mempengaruhi karena memang lembaga politiknya, sehingga ada gium bahwa politik itu adalah hal yang buruk. Jadi orang bilang hati-hati ke politik, nanti kita dipolitiki. Dipolitiki. Kita bahasa kasarnya kita ini dijebak nih, dibodoh-bodohi, dijanji-janji, ini segala macam, pokoknya buruk lah. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat secara jujur bahwa politik itu suatu bidang yang mulia. Benar. Karena kita ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik. Sangat tidak bisa. Karena negara, ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, itu semua produk politik. Hidup dan mati kita sebenarnya itu sudah diatur oleh para produk politik. Jadi yang merusak sebenarnya ini adalah pelaku politik, orang-orangnya. Cuma sudah terlanjur dari masyarakat itu seolah-olah bahwa politiknya yang bermasalah. Padahal politik itu adalah, kalau kita lihat definisinya, segala sesuatu yang kita usahakan bersama untuk mencapai kebaikan bersama, itu adalah politik. Kemuliaan kolektif berjamaah, seharusnya begitu. Cuma kebanyakan saya melihat dari begitu banyaknya calon tuh masyarakat harus benar-benar selektif tuh. Karena kenapa? Di antara sekian ratus cuma 25 yang akan dipilih. Mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memang capable, memang punya kredibel untuk di situ. Karena itu tadi kebanyakan terjebak pada politik hedonis.
ya sekedar buruh baju dinas DPRD, lambang-lambang status sosialnya dan segala macam, sementara substansi dari tugas-tugas DPR kadang tidak terlalu mendalam diketahui tentang itu. Nah, diantara kan pasti Pak Haji ini udah punya pengalaman sebagai anglek. Yang mana sih nih kadang menjadi kayak konflik tuh antara legislatif dengan eksekutif. Janganlah dulu ke yudikatif, kedua ini. Karena ini dua kadang DPRD dengan katakanlah seorang wali kota itu kadang bentroknya di mana tuh, atau konfliknya di mana. Jadi sebelum kita jelaskan itu fungsi DPR itu kan ada 3 ya. Ada 3 ya. Ada fungsi legislasi, benar, membuat undang-undang dalam bentuk perda kalau tingkat daerah, kemudian budgeting, alokasi anggaran. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi. Dan ada lagi fungsi controlling, pengawasan. Nah, di antara 3 fungsi ini sebenarnya yang paling berat itu adalah di fungsi pengawasan. Oh, pengawasan ya? Bukan di penganggaran malah ya? Kalau penganggaran kan hanya berbagi porsi saja, berapa persen untuk ini, berapa persen, berapa persen. Yang berat itu adalah fungsi pengawasan, karena terbukti hari ini mulai dari pusat sampai di daerah itu seolah-olah lembaga legislatif ini tidak lebih dari sekedar tukang stempel. Tukang stempel. Ya, malah bukan lagi perwakilan rakyat, dia perwakilan pemerintah. Lanjut. Jadi tidak jarang itu kita dengar ada anggota dewan justru menjadi juru bicara pemerintah. Jubir. Merangkap. Padahal dia adalah pengawas sebenarnya. Orang-orang begini sebenarnya bikin puyeng kita. Bingung kan? Kita melihat bingung, itu. Apalagi kalau kita misalnya kondisi Parepare ya. Benar. Saya melihat bahwa mohon maaf ya, kita lihat bahwa fungsi pengawasan DPR inilah yang menjadi kelemahan dari DPRD kita. Sehingga apa? Banyak anggaran-anggaran yang terkesan mubazir dan tidak sesuai dengan peruntukan, Nah, akhirnya yang menikmati anggaran-anggaran itu hanya elit-elit saja, pejabat eksekutif, pejabat DPR. Kalau kita periksa anggaran-anggaran DPR sekarang, kita kadang geleng-geleng kepala, bahwa yang dinikmati oleh rakyat itu sangat sedikit, dan kelihatan dari proses pembahasan anggaran itu kadang hanya dalam waktu yang singkat langsung disahkan. Jadi itu saya katakan DPR kita sekarang ini sebatas tukang stempel saja untuk memenuhi standar formalitas bahwa sudah disetujui oleh DPR. Padahal di situ banyak yang bisa dilakukan, rasionalisasi anggaran, mengenai skala prioritas. Ini yang tidak terjadi itu di Parepare. Adalah fungsi controlling, pengawasan. Kita mengawasi berjalan secara seimbangnya atau adilnya anggaran ini yang dilakukan oleh eksekutif ke masyarakat. Pak Haji, pengawasan. Tadi saya terjebak tuh salah kaprah. Aku kira saya biasanya berkelahi tuh anggota atau konfliknya di penganggaran, ternyata itu tidak. Itu sisa dirasionalisasi ke seluruh rencana pemerintah dalam tahap-tahap pembangunan ini. Nah, sekarang ada juga nih Pak Haji, kadang pendapat masyarakat yang saya wakili kadang tidak tertuang dalam rencana pembangunan kita Kota Parepare ini. Tuh, kemudian tiba-tiba muncul seperti proyek siluman menjadi prioritas. Katakanlah kita beri tanda tanya, apakah yang namanya Salau Karaja River Side itu masuk sebagai prioritas? Apakah Masjid Terapung masuk dalam prioritas? Atau itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, misalnya kebutuhan dasar pokok yang tidak pernah beres, misalnya air atau apalah, kebutuhan pokok, gas yang terus bermasalah, sementara kita bikin bangun sesuatu yang sangat menurut pandangan kita, waduh, luar biasa dahsyatnya. Bagaimana nih Pak Haji? Ya, itulah yang saya katakan tadi, bahwa seandainya DPRD Parepare ini bekerja maksimal, pasti dia akan memfilter mana anggaran-anggaran yang dianggap hanya berorientasi proyek,
dan mana yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ya, Iya. contoh misalnya Iya. Masjid Terapung. Ya. Ya, itu kan kita perhatikan bahwa dari sisi AMDAL itu menjadi tanda tanya, ya kan? Masih tanda tanya sampai Iya. sekarang. Ya. Apa bisa di yang kita waktu saya dulu DPR sepanjang pantai itu adalah zona merah untuk pembangunan. Zona merah artinya apa tuh? Artinya dia tidak bisa lagi dibangun menurut Tapi rencana kenapa atau- kemudian dilabrak tuh? Ya karena kan kehendak penguasa kan. Lalu apa gunanya anggota DPRD yang itulah- sekarang untuk mengawasi itu? Itulah DPR kita. Menasihati nih. Hmm. Ini zona merah nih. Ya, Apakah itu bukan bentuk konspirasi? ya boleh dikata konspirasi karena apa namanya DPR kan juga bagian dari pemerintahan. Cuma dia punya fungsi khusus sebagai pihak yang mengawasi, Ya. mengawasi anggaran, kemudian mengawasi kebijakan, dan dia bisa punya hak sebenarnya. Misalnya ketika ada hal-hal yang dianggap penting untuk diberi penjelasan, itu DPR punya hak untuk memanggil Iya. pihak wali kota. Iya. Kalau dia tidak mau datang, ada hak memanggil paksa. Tapi ini hak kayaknya tidak pernah digunakan Tidak pernah selama ada digunakan, DPRD Parepare ya. karena Kenapa? dari- Apa penyebab tuh? Sementara kita melihat di pusat tuh tidak terlalu sulit tuh melakukan interpelasi. interpelasi. Kenapa di Parepare menjadi Iya. sesuatu yang kayaknya nonsens, omong kosong kalau Ya, itu bisa dilaksanakan? karena begini, Iya. DPR kita Parepare kan sudah istilahnya juga tersandra dalam tanda petik ya. Tersandra di perjalanan dinas. Iya. Mulai Coba. mulai Tersandra di perjalanan dinas. Ya, Coba tersandra bayangkan di perjalanan dinas. Iya. Oke. Coba bayangkan anggota DPR kita sekarang itu dalam sepekan itu mereka gencar sekali melakukan bahkan kami berapa kali ke sana tidak ada anggota DPR. Kosong ya. Kosong. Perjalanan Coba dinas? Iya, perjalanan dinas. Jadi itu eksekutif. Jangan-jangan ke warung kopi juga nanti cuma ke warung kopi perjalanan dinas lagi. jadi itu sebenarnya. Jadi saya anggap bahwa ada kecerdasan dalam tanda petik dari eksekutif ya untuk menyandra ya, diberikan istilahnya pagu anggaran yang Iya. diberikan besar. Diberikan ngampau ya. Ya, Iming-iming. iya, 10 miliar itu. Sebagai perbandingan dulu kami, Iya. itu anggaran kami paling tinggi 3 miliar perjalanan dinas. Sekarang? Sekarang sudah 10 miliaran. Ya Allah. Tahun berapa itu? Ya. Tahun berapa itu yang masih 3 M? Ya, sampai lah saya 1 M tuh. sampai 2013-an. 2013. Iya kan? Ya. Nah, ini kalau kita lihat frekuensi perjalanannya, ini kan pertama menjadi sumber malapetaka ya. Di mana tuh sumber malapetakanya? coba bayangkan. Iya. Anggota DPR pikirannya hanya keluar jalan ya. Selesai datang berangkat lagi, ya kan? Nah, pertanyaannya kapan mau mengurus masyarakat? Ya kan? Kapan mau memikirkan persoalan masyarakat? Ini yang paling saya khawatirkan ini masalah banjir. Ya. Ini kan banjir ini sudah menjadi ancaman tahunan. Ya. Nah, coba tahun lalu saja ketika sudah hujan 2 hari berturut-turut itu sudah menjadi lampu kuning ya. Betul. Nah, dan ini baru kali yang pertama terjadi di pusat-pusat ketinggian, Iya, ya kan? Benar. Nah, ketika kita tanya apa reaksi DPR, ternyata sebagian dari mereka hanya merasa cukup bertanggung jawab ketika banjir datang berendam membawa Indomie ya dengan selfie ya kan, merasa dirinya sudah, padahal anggota DPR itu bukan berarti kita kecilkan. Iya. Kita ingin apa konsep Anda untuk menghindari itu? Apa pertanggungjawaban pengawasan Anda? Iya. Ya, untuk Karena ada ruang untuk Iya, menyampaikan ada. kepada eksekutor Iya. tuh. Iya. Coba sekarang ya. Sekarang sudah bulan 11. Bulan 10. Masuk bulan musim hujan. Sementara daerah aliran sungai itu masih mengalami pendangkalan. Belum belum ada pengerukan. Ya, saya mau ke Raja juga seperti itu, diperparah dengan rumah sakit Ainun, masjid, itu kan sudah menempati kantong-kantong air. Ketika ketika hujan besar tiba, otomatis airnya lari naik ke masyarakat. Nah, ya
selalu menjadi heran kita bahwa banjir kiriman yang selalu jadi disalahkan seolah-olah kambing hitam tuh. Iya toh, banjir kiriman. Benar, ya. benar. Padahal kan dari dulu selalu ada banjir kiriman. Ya. Nah, cuma yang menjadi masalah selain sistem drainase kita, ya perumahan-perumahan ini kan banyak. Iya benar. Dan yang menjamur lah di ya, yang miris kita, yang perumahan ini banyak dimiliki anggota DPR. Ya kan? Dan pertanyaannya, ya, kenapa bisa perumahan-perumahan itu tidak punya sistem drainase yang baik? Akhirnya yang memadai yang tidak memadai. Iya, Nah, ini semua akumulasi bahwa pemerintah DPR ini kerjanya amatiran karena kemungkinan terlalu banyak tuh tadi. Keluar daerah perjalanan dinas, sehingga untuk membuat ke area yang lebih profesional, membuat produk legislasi juga pengawasan kan semakin lemah. Itu tadi kayak anak kecil nih dikasih gula-gula permen suku nih atau apa. Ya udah, yang penting jangan siksa ayah ibumu. Silakan keluar aja lah nih. Banyak nih. Pergi aja terus. Kalau bisa jangan balik ke rumah. Jadi itulah jebakan analogi ya seperti itu. Itulah jebakan Batman yang dilakukan oleh pemerintah kepada DPR kita, sehingga antara DPR ini antara ada dan tidak ada. Jadi dia sangat lemah sekali. Lalu apa penamaan jika anggota DPRD yang 5 tahunan terakhir ini dianggap ada dan tiada, kecuali mungkin muncul ketika perjalanan dinas tiba-tiba ada ke Jakarta, ke ini juga kita tidak tahu karena tidak transparansi. Tujuan ke sana untuk apa? Apakah studi banding atau ada apa ya namanya itu, kalau namanya perjalanan dinas, atau hanya sekedar jadi saya kira kami itu menghabiskan anggaran nih. Jadi sebenarnya begini ya, perjalanan dinas itu memang adalah hak DPR. Boleh saja. Cuma masalahnya kemudian apa impact, apa manfaat dari itu. Nah, kita lihat banyak masalah-masalah yang ada di Parepare yang sangat sederhana, masalah kelangkaan gas, masalah raskin, itu masyarakat sendiri yang mengurus persoalannya. Ya kan, kemudian masalah banjir kemarin, justru LSM yang turun bersama menyampaikan aspirasi. Tidak pernah kita dengar bahwa ada hak-hak inisiatif mereka yang dia gunakan. Ada sih misalnya Perda, inisiatif DPR, tapi itu kan di dalamnya ada juga masalah uang di situ. Satu Perda itu minimal 500 juta. Coba maukah DPR mengurus Perda kalau tidak ada uang di situ? Ya kan? Yang kita ingin sebenarnya ini, ketika ada persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, turunlah menjemput aspirasi. Ini masyarakat bersurat dulu ke DPR, ya kan? Mestinya dia datang menjemput ini persoalan. Coba bayangkan masyarakat, tidak semua masyarakat kan bisa menulis surat. Betul sekali. Sementara DPR selalu berkilah bahwa DPR itu sebenarnya tidak punya jam kerja, ya toh? Karena dia harus turun ke masyarakat. Yang menjadi masalah di DPR dia tidak ada, di masyarakat juga tidak ada. Jadi dia menguap kita punya DPR ini. Jadi itulah. Jadi yang harus sekarang dipikir bagaimana ini ke depan. Itu perjalanan dinas itu harus dipangkas itu anggarannya. Karena inilah sumber malapetaka, sehingga rakyat tidak terlayani dengan baik, anggaran tidak dicermati dengan baik, ya itu yang harus kita. Oke, Pak Haji, kita tahan dulu, kita terima telepon. Kayaknya sudah ada yang ngotot nih mau bertanya. Dari tadi. Ya, dari tadi. Ayo, dikasih ruang, nanti kita diprotes juga, tidak demokratis ini IBH, tidak memberi ruang koalisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan. Kesempatan baik yang kita bisa terima di pada terkait Pak Rahman Saleh yang selalu menyoroti perjalanan dinas anggota DPR. Karena saya bicara dengan teman-teman DPR, seperti yang disampaikan bahwa kenapa mesti perjalanan dinas anggota DPR periode ini sampai 4 kali
Bahkan kita bisa bilang tiap minggu itu ada perjalanan dinas anggota DPR. Di sisi lain, anggota DPR mengatakan bahwa itu sudah diatur dan sudah ditentukan oleh eksekutif. Itu yang pertama, itu alasannya. Sehingga kita terima seperti itu saja. Terkait kalau kami diserang bahwa kita tidak punya kerja, tidak punya aspirasi terhadap masyarakat, karena ada namanya reses. Pak Guru Pak Bo. Yeah. Katanya ada reses. Cuman kadang juga masyarakat bahwa di setiap reses anggota DPR banyak aspirasi-aspirasi kita yang kita masukkan hanya sampai 30% yang bisa diakomodir. Maunya dalam reses itu harus terakomodir aspirasi kami itu masyarakat 80%. Yeah. Itu yang pertama. Terkait perjalanan dinas, apakah kalau Pak Haji Rahman Saleh nanti sebagai anggota DPR, apakah perjalanan dinas ini bisa dirubah atau memang sudah ditetapkan oleh eksekutif karena ada aturan undang-undangnya. Yang kedua, terkait yang kita selalu lihat bahwa DPR ini punya marwah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Haji sekiranya marwah DPR ini bisa kembali. Dalam hal ini kadang kita pernah dengar bahwa DPR ini tidak direkeng. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan sehingga DPR kita ini, apalagi kan 25 anggota DPR, kalau kita sudah melihat sebagian anggota DPR kita sudah bekerja cukup bagus, tapi yang lain-lainnya itu bagaimana punya nyali juga untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah, sampai bahasa-bahasa terkesan bahwa anggota DPR itu tidak direkeng. Perlu dijelaskan pada anggota Pak Bo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cigu ini Pak Ambo terus nih obras nih. Kasih Bang Dedi, kasih ya ada masukan-masukan. Tapi Pak Mulyadi. Ya. Maaf nih, Pak Bang Mulyadi Muda ya. yang sementara dengarkan juga dengan saudara kita Sape. Saudara kita. Nih, Pak Haji nih. Sebelum dijawab nih dari Bang Mulyadi nih tentang marwah DPRD apa bisa balik atau malah makin hancur nanti ini. Atau gimana nih perjalanan dinas? Apakah nanti seorang Rahman Saleh dengan teman-teman itu bisa punya komitmen untuk ya jangan terlalu hambur uang lah di perjalanan dinas. Kasihan rakyat tuh melihat sangat norak kelihatan anggota DPR kalau cuma jalan kayak Anda pernah nginjak Jakarta, nginjak luar negeri. Kenapa harus pakai uang rakyat tuh kemana-mana? Kemudian datang dengan kosong juga, nggak ada itu tadi, tidak ada inovasi, tidak ada, tidak menjadi pioner dalam agen perubahan khususnya di Kota Parepare. Jadi rasa malu itu harus tetap dirawat. Malu kepada rakyat yang diwakili dengan begitu tingginya perjalanan dinas dan hampir masyarakat tuh tahu hampir kosong rumahnya sendiri karena terlalu intensitas perjalanan dinasnya provinsi terlalu banyak, hampir tiap minggu tuh katanya, sampai menghabiskan sekian miliar anggaran itu. Nah, usubillah misalnya kita harus istighfar di hari itu. Nah, apa sebentar dijawab itu, saya mau tanya dulu secara pribadi ke Pak Haji ini. Ini biasanya Pak Haji kan vokal tuh. Tradisi kita orang timur khususnya di Parepare orang vokal juga kadang dianggap terlalu banyak menghilangkan zona nyaman dari orang-orang yang terbiasa di zona nyaman itu. Waduh, celaka lagi kita kalau Pak DPR Pak Haji Rahman masuk nanti kita tidak bakal menjadi balik-balik modal nih karena kita terlalu jujur lah, terlalu idealis lah. Apa tidak ada kecemasan tuh bahwa sikap Pak Haji yang terkenal seperti vokal ini malah dianggap dipelintir bahwa Pak Haji banyak nuduh nih, belum fakta dituduh lagi, tidak ada data dituduh lagi, seperti kepentingan politik, seperti ada yang mau disikat, seperti ada yang mau di ya gimana nih pandangannya, silakan. Jadi pertama dulu terima kasih banyak Pak Adi sudah berinteraksi mengenai tadi mengenai perjalanan dinas. Saya kira memang dulu waktu saya ada praksi balkon, itu kalangan LSM. Betul.
yang selalu menjadi second opinion daripada pembahasan anggaran. Dan sekarang masih ada kayak itu? Dan itu sudah hilang. Ya. Jadi Second opinionnya sudah ya, tidak ada. Ya. Jadi sehingga mereka ini memang leluasa. Tadi saya luruskan bahwa seolah-olah anggaran ini ditetapkan oleh eksekutif. Itu hanya alasan yang tidak masuk akal, ya. Pembenaran Saja. Artinya ini rakyat kan semakin cerdas, ya. Bahwa DPR ini hanya menerima saja istilahnya pagu dari apa namanya, dari eksekutif. Ya, kita ini legislatif sisa menjalankan. Ini kan istilahnya statement untuk pembenaran. Ya kan. Padahal sebenarnya yang menentukan adalah DPR, ya kan. Cuma saya lihat perjalanan dinas ini menjadi tukar tambah. Apa itu maksudnya itu tukar tambah? Tukar tambah maksudnya begini. Ya. Berikan kami perjalanan dinas seluas-luasnya, anggaran eksekutif, kami juga beri kebebasan seluas-luasnya. Wah, berarti zona nyamanku jangan diganggu. Ya, Zona nyaman Anda saya tidak ganggu. Itu. Bahasa simpelnya seperti jadi begitu. Yang penting pada menyamak. Iya, ya toh. Dan alhamdulillah buktinya sampai hari ini tidak ada yang komplain saya. Dengan artinya apa yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan. Kalau ada misalnya yang komplain kan pasti mereka bisa tempuh langkah hukum atau apa. Iya. Tidak ada sebagai tudingan toh. Iya kan? Tidak ada juga hari ini kan. Dan nyata bahwa kita sering ke DPR berkali-kali ya. Tidak ada anggota DPR-nya. Ya, tidak ada. Kan iya, dulu kami bukan berarti melebih-lebih kaya lah. Iya, tidak. Kami dulu itu tidak pernah ada sejarah DPR kosong. Ya. Pasti ada satu komisi yang tinggal. Ya, kenapa? Karena memang frekuensi kita itu diatur. Ya, paling maksimal keluar daerah 4 kali. Kalau ada perda maksimal 2 kali, jadi 6 kali. Coba dengan frekuensi seperti itu kan bisa kita mengatur kepentingan masyarakat, kepentingan perjalanan. Ini betul-betul saya sering katakan ugal-ugalan. Iya, ini kan ada istilah dulu itu di DPR kalau perjalanan dinas itu untuk mengumpulkan pundi-pundi. Ya kan pasti kalau ada anggota dewan dengarin pasti mereka ketawa karena itu yang dipahami bahwa pundi-pundi. Tapi yang saya heran, anggota dewan kita ini kan orang-orang kaya kan, ya kan? Nah itu tadi berkecukupan lebih dari cukup. Iya, lebih dari itu cukup. Tadi betul itu bahwa rasa malu yang tidak ada. Iya. Ya kan? Kalau mereka punya rasa malu, pasti mereka berpikir bahwa kita ini kan mewakili rakyat. Iya. Kenapa kita justru yang membegal anggaran rakyat? Iya kan? Ya. Kan ada dulu DPR yang membantah, di mana kami membegal anggaran? Anda membegal di perjalanan dinas. Iya kan? Itu sebuah bukti yang tidak perlu penjelasan lagi. Iya. Begitu elegan dipertontonkan di depan mata rakyat. Ya kan seperti itu kan. Iya. Iya kan? Di situ dia membegalnya. Ya kan? Itu persoalan perjalanan. Kemudian yang kedua mengenai reses. Itu juga reses ini. Ya, reses nih. Ini juga katanya cuma 30% nih kadang. Itu pun bersyukur kalau ada 30. Jadi bagaimana bisa usulan-usulan di reses itu bisa sesuai dengan harapan kalau anggota DPR-nya hanya sekedar mencatat, kemudian setelah dicatat diserahkan ke instansi terkait tanpa pengawalan. Lalu dilupakan. Ya. Coba enaknya mereka DPR kita ini kan ada uang reses, resesnya juga yang dibagi-bagi ke 50.000 itu kan APBD juga kan? Iya. Apa tujuannya supaya jadi reses itu masa istirahat dari persidangan. Iya. Jadi dia turun ke masyarakat, apa namanya? Ya itu yang seharusnya mereka difasilitasi juga dengan tunjangan komunikasi. Ya kan? Mestinya itu anggota DPR harus selalu ada di Radio Mesra. Harus kenapa? Kalau kami ini berharap sekali selalu coba korek itu anggaran tunjangan komunikasinya DPR itu. Ya, waktu saya saja itu sudah 5 jutaan. 5 jutaan tunjangan waktu masih saya tunjangan komunikasi itu untuk bagaimana berkomunikasi per anggota dewan per bulan. Per bulan? Per bulan.
Waduh, celaka ini. Iya, jadi tak pernah tahu Iya, ini, ya. Tak pernah tahu. jadi mestinya sepanjang dia menjadi anggota DPR harus sering-sering ke radio Mesra atau ke radio lain atau Ya, radio sering- lainnya. Ya, karena diapakan itu tujuan komunikasi untuk masyarakat. Kalau saya Pak Haji, mestinya saya rekomendasikan ke Radio Mesra. Iya. Karena semisal memilih lagi radio di bawah naungan pemerintah, nanti double anggaran juga. Iya. Dari anggota DPRD yang menggunakan tunjangan komunikasinya dari APBD juga. Iya. Sementara radionya di backup juga. Iya. Matilah kita yang radio swasta. Iya. Padahal yang paling bisa mewakili suara rakyat secara Itulah. jernih Betul. adalah Radio Mesra. Betul, Dia betul. tidak punya kepentingan kecuali untuk tetap hidup Iya. sebagai media yang punya nama. Legendaris. Sebentar Pak Oke, Sarah, lanjut. saya Ya, mau silakan. bertanya, itu kan Ya. tadi ada 30% resesi ini terwujud. Kalau pengalamannya Pak Haji 2009-2014 itu Tuh. berapa persen mewujudkan keinginan masyarakat lewat resesi? Dan Ketika bagaimana reses. prosesnya sehingga itu Iya. bisa? Jadi kita dulu ya, itu tiap tahun Yeah. ada yang dilakukan oleh pimpinan itu evaluasi kinerja DPR Mm-mm. tiap tahun, Mm-mm. ya kan? Di situ kita mengundang stakeholder, ya, masyarakat untuk memberikan masukan, Yeah. memberikan laporan. Waktu itu Pak Rida Ali yang menggagas. Yeah. Jadi suasana interaktif, Yeah. ya, masyarakat dengan dengan wakilnya itu terjamin, ya. Sehingga capaian-capaian misalnya yang tidak terpenuhi, Yeah. kita bisa follow up, ya, dengan mengundang instansi terkait, ya. Oleh karena itu saya kira mestinya di tingkat musrembang, kelurahan, ya, kecamatan, itu sudah diikuti terus, ya. Nah, yang sekarang kan yang terjadi nanti DPR kita baru terlibat ketika di pembahasan di Banggar. Biasa ada di tingkat kecamatan hadir sekedar datang membuka, Iya. menyaksikan, Kemudian pergi lagi. Iya, Iya, pergi iya. lagi. Iya. Setelah itu, nah inilah yang sehingga capaian-capaian itu yang tidak maksimal. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan ini kita anggap bahwa DPR ini seperti yang dikatakan tadi Pak Adi, Iya, Pak Adi. kembali kepada Marwahnya. artinya kembali kepada kehormatannya. Iya, betul. Iya, karena saya lihat sekarang ini, ya, saya juga sebagai caleg kadang malu-malu sendiri, ya. Saya pergi ke pengantin, ya, Iya. ada yang bilang, siapa lagi 3,5, 3,5, apa dia bilang 3,5? Ya, apa itu? Uang caleg itu yang 2000. Saya jadi MP, saya ya? jadi risih juga, ya. Iya, Jadi betul. lelang Saya suara, risih. jadi lelang Ya, suara. jadi biar di acara pengantin di apa itu yang namanya caleg diperjualbelikan. Ada 3,5, ya toh, belum lagi yang menyerahkan kartu keluarganya. Ya, bos saya. Iya kan? Iya. Ya, ini kan yang harus kita perbaharui semua. Kenapa? Karena banyak sekarang masyarakat, ya, dimanfaatkan. Ya, karena kita juga maklum masyarakat, ya, Iya, dengan iya. situasi yang susah seperti ini, ada yang mengiming-imingi seperti ini, akhirnya ya diterima saja. Meskipun nanti di masa-masa yang akan datang, ketika mereka punya keperluan, tidak tahu di mana lagi. Iya. Ya, calegnya hanya membagi nomor HP. Ketika mau terpilih, setelah terpilih diganti nomornya. Susah dihubungi. Jadi itu. Ini di balik kemudahan malah Ya. timbul kesusahan. Ya. Sangat banding terbalik dengan Ya. ayat Allah. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Balik apa tuh? Orang-orang kita menciptakan orang-orang sabar, malah kita kadang Ya. memperbudak masyarakat mengiming-iming dengan Ya. dengan iming-iming uang seperti itu 350.000, berarti setiap kepala kita hargai dengan 350.000, kemudian untuk menutup lagi akses memberi buah-buah pikiran kepada wakilnya, karena ya mereka udah dibeli. Iya, itu. Jadi sebenarnya di area money politik ini yang harus menghentikan budaya ini, apakah dari kekuatan masyarakat atau justru pada anggota-anggota calon anggota DPRD ini yang tidak membiasakan kultur seperti bagi-bagi uang atau bagi-bagi apa saja lah demi sebuah suara. Gimana Pak? Ya, jadi saya lihat untuk fenomena kita di pemilu di Indonesia ini
berlaku, kalau dulu saya di ekonomi itu berlaku hukum supply and demand. Apa Hukum artinya itu? permintaan dan penawaran. Oh iya. Oh iya. Hukum ekonomi juga masuk dalam dunia politik praktis ya. Ya, silakan dijelaskan Pak Haji. Iya, Jadi, silakan dijelaskan. Menarik ketika ini. ada, kan sekarang sudah terembus penawarannya. Ya. Ada yang 300, ada 300. Bahkan ada yang Ya. mengatakan kalau kamu dikasih sekian, saya bisa levelnya 2 kali lipat. Ya, itu kan. Malah lanjut. ada caleg yang sudah berani. Berani. Berapa? Nanti kami yang tertinggi kan? Ya, walaupun itu baru sebatas Ya. omongan. Ya, silakan. Nah, inilah yang pangkalnya merusak demokrasi. Sangat ya. merusak demokrasi. Padahal kita pikir bahwa aturan ya dari sisi aturan yang ada kan sudah ada Bawaslu, Ya, sudah ada KPU. Tapi kan kita lihat sendiri bagaimana ya, mereka-mereka yang lolos ini kan mereka-mereka yang semua tinggi penawarannya ya. Penawarannya. Itu kan. Iya, Jadi kita hanya berpikir di mana ini Bawaslunya? Iya. Di mana ini aturannya? Ya kan? Sehingga saya pernah berpikir sedikit nakal. Ya, kan? tidak Ya. apa-apa, sebagai rakyat bebas. Jadi saya bilang, Ya. lebih sekali dihilangkan itu aturan. Dihapus saja. Hapus. Hmm. Kalau dihapus, pertama sudah tidak ada biaya untuk menggaji Bawaslu. Ya toh? Ya. APBN, APBD sudah selesai. Iya. Ya kan? Lebih kita sekalian. Ada penghematan. Iya, Ada penghematan. minimal pengeluaran negara untuk Bawaslu daerah apa tidak perlu lagi Iya. biaya. Coba bayangkan ya, gajinya Bawaslu berapa, disewakan rumah, perjalanan dinasnya koordinasi kemana-kemana ya, cukup saya KPU saja dan kita buat bahwa ya karena ini adalah hukum pasar ya silakan penawaran permintaan. Daripada coba dibayangkan ada Bawaslu-nya, ada ininya, ada polisinya, ada apa ya juga. Belum lagi dari hasil survei, Ya, termasuk Parepare itu tinggi sebagai rawan Ya. di dalam pemilu nanti. iya. Rawan, ya ada. Karena ada kita memang pelanggaran. Iya, karena memang kita resikonya daerah sempit, ya. Artinya orang sudah bisa menghitung berapa perolehan suara yang dia target dengan biaya yang dia keluarkan. Ya. Sudah Kalkulasinya bisa- sangat mantap sudah nih. bisa Ya. dikalkulasi Hitung-hitungan ya. seperti itu. Ini. Jadi di situ memang apa masalah. Jadi kembali ke persoalan marwah. Ini kan memang perlu ini. Ya, hakatnya Ada kesadaran DPRD. masyarakat. Jadi harus kita memang ada kesadaran dua sisi. Masyarakat juga harus berpikir panjang ya untuk melihat Parepare ini harus lebih baik. Anggaran-anggarannya harusnya dinikmati oleh rakyat ya dengan memilih anggota-anggota dewan yang memang mau membela kepentingan rakyat. Kita kasihan, saya sering ditelepon bagaimana ini uang apa namanya seragam sekolah ya kan? Setiap kini kita pusing tidak ada jelas, padahal di satu sisi ada dana-dana yang bisa di apa namanya mengcover itu bisa digunakan. bisa digunakan untuk mengcover itu, tapi ternyata dibawa ke bangunan fisik. Kenapa bangunan fisik lebih utamakan? Nggak ada 15%. Ada apalagi itu, iya, Pak, situ. ini kan coba sekarang apa yang terjadi sekarang, utang kita ya menurut anggota DPR itu sekitar 114 miliar warisan utang yang ditinggalkan oleh Pak Topan Pawe. Nah, siapa yang harus disalahkan? Tentu DPR tidak boleh lepas tangan. Kenapa? Karena Anda juga harus bertanggung jawab ya Atas utang itu. atas utang ini. Kenapa bisa? Anda kan punya pengawasan. Iya, ada pengawasan. Ada kewenangan, controlling, ada tapi kewenangan karena itu. Anda lebih suka keluar, Ya. berjalan ke sana kemari, tugas pokok Anda mengawasi ditinggalkan. Dan dikhawatirkan jangan-jangan perencanaan dinas bagian dari utang Iya, membukanya utang itu. itulah saya lihat apanya. Jadi memang apa harus kita kembali. Jadi itulah narasi yang kami kembangkan di Partai Umat ya, bahwa melawan kesaliman tegakkan keadilan. Betul sekali. Itu loh, ya kenapa? Karena Jadi jihad. Ya. jadi perilaku pembegalan anggaran baik di eksekutif maupun DPR ini itu adalah satu kezaliman ya yang harus kita lawan dengan cara bagaimana mereka ini ya tidak usah lagi dipikirkan mereka karena ya menjadi masalah
kita ditinggalkan beban, sementara kekayaan mereka naik drastis. Ini yang Iya kan. Kekayaan oknum pribadi Iya, meningkat, oknum naik. sementara utang berjamaah untuk Parepare ini Iya. malah Iya. Belum menggembosi dana raya ya. belum APBD. rekanan yang belum Terbayarkan. Iya kan, ini kan semua penderitaan. Nah, tapi artinya ya itulah realita bahwa suatu hal yang buruk pasti berujung juga dengan Keburukan ya. Itu saja pesan moralnya saya kira. Tapi saya melihat fakta juga fenomena di hadapan mata saya ini bahwa eksekutif ini melakukan pamit, say hello, sayonara, malah dengan acara-acara yang saya anggap booming. Katakanlah nanti diakhiri dengan acara seperti ini, ada door prize-nya, ada ininya. Sementara di tengah-tengah kita tahu bahwa itu utang tadi membengkak. Kita meninggalkan utang seperti itu. Di mana tuh rasa toleransi kejiwaan dari pemimpin kita kepada rakyatnya? Merasa tidak punya beban dan rasa bersalah meninggalkan utang sebanyak itu. Bagaimana pandangannya Pak Haji? Itulah karena pemerintahan kita ini memang berbasis citra, dibangun atas citra, jadi euforia. Bangunan ini, bangunan itu, lampu-lampu. Tapi itu kan juga bagus untuk apa namanya? untuk mengubah nama sebagai kota Parepare itu indikator sebagai kota harus lihat. Itu kalau saya sih menganggap bahwa pembangunan visi juga, karena selama ini Parepare sangat stagnasi dalam pembangunan. Setelah masuknya era wali kota yang baru 10 tahun terakhir ini, kita melihat benar-benar indikator Parepare sebagai kota itu udah pantas. Cuma masalahnya ketika meninggalkan hutan terlalu banyak, siapa yang patut kita tunjuk sebagai yang bertanggung jawab? Inilah masalahnya ya, bahwa pemerintahan kita itu bukan pada basis kinerja, tapi basis citra. Pencitraan ya. Bagaimanapun aturan bisa dilanggar, bagaimanapun apa, yang penting citra, ya kan? Apakah dia nanti bermasalah, apakah atau dia nanti tidak sesuai, bukan belakangan. Coba kalau kita mau runut berapa kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Parepare ini kan menjadi salah satu indikator bahwa Parepare keuangan kita ini tidak sehat. Dan nanti saya kalau PJ-nya ini adalah orang-orang yang sama dengan PJ gubernur yang mampu mengungkap bahwa ada 1 triliun dana apa itu ya, APBD Sulsel itu ya. 1,3. Ya, 1,3 triliun. Ya. Kalau ini nanti mau jujur juga, saya yakin akan seperti itu, ya kan? Nah, kenapa? Karena orientasi kepemimpinan itu memang seperti itu, bukan karena suatu hal yang ingin memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ya, coba bayangkan kalau ada bangunan dibangun harus dia dapat 15%, ya toh. Seandainya ya anggaran-anggaran ini tidak dimakap. Contoh kecil, Masjid Terapung. Tahukah kita Masjid Terapung itu 52 miliar. 52 miliar anggarannya. Ya, oke. Ya, coba memanggil orang yang mengerti biaya RAB suatu anggaran, dia berani mengatakan tidak lebih dari 20 miliar. Yang itu ya? Yang itu, ya kan? Apa pertanyaannya? Kalkulasinya dasar apa nih sampai tidak cukup 52 miliar? Ya kan orang bangunan itu sudah tahu berapa skala, berapa luas ya. Akan tahu sekali masalah konstruksi. Masjid Terapung menggunakan dana apa nih? Dana itu dari pusat waktu ada insentif DID, dana insentif daerah, ya kan? Nah, ini yang menarik bahwa dana insentif daerah ini untuk yang terdampak Covid. Harusnya kan seperti pedagang, pedagang masyarakat kecil atau apa. Itu kan yang harusnya menjadi prioritas. Tapi justru lari ke bangunan. Ada Covid center. Coba apa sekarang Covid? Apa yang dia lakukan di Covid? Ada di area rumah sakit. Iya, itu menjadi gudang. Covid-nya sudah tidak ada, iya kan? Nah, ini persoalan itu tadi bahwa kita memang orientasi kita ya sebatas orientasi proyek saja. Tapi ini sebenarnya juga ini kadang dianggap fitnah nih, juga antara ada dan tiada. Ketika di tengah-tengah masyarakat mengatakan bahwa setiap pembangunan itu selalu ada
bonus 15%. Iya. Katanya sih itu cuma tuduhan yang tidak Rumor. ya rumor lah. Iya. Tidak terlalu kuat Iya. alasan atau bukti Iya. terhadap itu. Tapi kemudian kalau Pak Haji cerita narasi yang dibangun ini kayaknya kayak pasti nih setiap proyek ada persentase yang harus keluar kepada tuan Iya. besar. Iya. Gimana nih Pak Haji? Waktu saya dulu, waktu Iya. DPR itu hal yang sama, ada yang membantah. Jadi saya bikin mubahalah di masjid. Iya. Saya pernah Jumat itu hadir, Iya. Jumat datang kepala PU, datang Pak Sekda. Iya. Saya pikir dia datang mau bermubahalah dengan Iya, saya. iya. Ternyata hanya mau datang menonton. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Ya, jadi maunya saya begini. Artinya Iya. masyarakat itu kan semakin cerdas ya. Iya benar. Mengapa kita mesti berdusta? Iya. Iya kan? Hmm. Misalnya di mana-mana cerita bahwa saya itu tidak mengambil saya punya gaji. Ya kan? Yang itu pasti tidak benar mungkin ya. Tidak mengambil. Toh? Iya. Saya tidak mengambil saya punya gaji. Iya. Ya, oke lah, umpama kalau gaji Anda. Tapi mengambil di tempat yang lain. Kalau saya Ya lebih mungkin baik, besarannya lebih tinggi dari gaji ya. kalau saya lebih Anda ambil gaji. Ya. Ya toh? Ya. Daripada mengambil di tempat yang lain. Iya, Jadi iya. nggak selalu citra saja yang dibangun. Ya, Iya. coba Pak, 1 triliun ini Mm-mm. anggaran yang ada di Parep lebih dari cukup untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi banyak juga mengatakan itu kurang untuk membangun Parepare. Enggak, maksudnya alokasi kita kan Oh, iya. 1 triliun ya. Ya 1 triliun. Dan memang satu keberuntungan Parepare ini bahwa sejak adanya aturan baru mengenai sumber pendapatan, ya toh, itu PAD kita memang naik karena dulu pajak bumi dan bangunan itu lari ke pusat, ya kan? Iya. Ini sudah. Jadi kalau ada yang menggambar-gembor ke bawah, wah PAD kita meningkat, jelas PAD karena aturan berubah. Iya, aturannya berubah ya. Ya kan? Meningkat karena aturannya berubah. Ya, dulu kan hanya bagi hasil, Bagi hasil, betul. pajak bumi dan bangunan kita Iya. sekian Pak. Isi ini tidak. Ya kan semenjak rezim perpajakan apa namanya berubah, Iya. itu PBB menjadi milik daerah. Milik daerah. Otomatis naik bukan karena prestasi yang ya kan masalah parkir. Manipulatif ya. Iya, Manipulatif. tapi ya ketemulah dengan rakyat kita Iya. yang memang masih Ya, suka tepuk tangan kalau ada Iya, prestasi. tepuk tangan seperti itu. Saya tidak mengambil gaji saya, sementara Anda mengambil yang lebih besar. Ya, mudah terbuai. Apa bahayanya dengan mengambil begitu? Pertama, proyek akan rusak. Ya. Ya kan? Betul. Akan rusak sekali. Kenapa? Karena coba belum apa-apa sudah keluar. Ini yang parah sudah keluar duluan. Dulu di sebelum-sebelumnya itu nanti belakangan. Nanti pekerjaan selesai. Ini langsung keluar. Tapi kan sebenarnya begini juga. Katakanlah kita abaikan dulu anggota DPRD nih Iya. untuk menjadi controlling. Iya. Nah, yang kita perlu pertanyakan juga ketika sang eksekutor ini dan maaf nih dalam bahasa yang sedikit agak kasar, konco-konco ini melakukan pembangunan. Tentu kan ada lembaga juga yang berhak untuk mengawasi itu namanya LSM. Iya. LSM juga kita pada kemana semua? Sudah DPRD kadang tidak berdaya, LSM juga kita pada kemana? Jangan-jangan nih sudah di backup, dibungkam semua nih. Ya, ada kita terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umar ini Pak. Iya, silakan Pak Umar. Saya kira sudah panjang lebar ini Pak Haji merefleksi ya dewan-dewan kita ini dengan eksekutif dalam proses menjalankan roda pemerintahan ini 1 periode. Nah, saya kira kami dari masyarakat cukup paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Namun saya sedikit mau pertanyakan ini Pak Haji terkait dengan kebijakan yang sebenarnya menghambat investasi atau investor itu berinvestasi di Kota Parepare. Kira-kira seperti apa pandangannya nanti Pak Haji? Ini terkait dengan BPHTB ini Pak Haji.
BPHTB ini yang dibayar di Dispenda kalau nggak salah 5% ya, dari kelebihan transaksi 60 juta. Jadi kalau lebih dari 60 juta transaksinya kalau nggak salah itu, dia itu sudah kena BPHTB 5%. Dan itu kebijakan daerah itu. Dan yang saya dengarkan dari beberapa orang-orang yang akan berinvestasi itu, dia sangat-sangat menghindari hal itu dan menganggap bahwa Parepare ini terlalu luar biasa ketika kita mau beli lahan lah atau mau berinvestasi suatu usaha. Ini kan terkait dengan ekonomi ini. Menjadi pertanyaan kira-kira apa Haji ini bisa berani merevisi ini perda ini nantinya ke depan ini Pak, dan mempengaruhi orang-orang untuk merevisi supaya tidak menjadi momok yang menakutkan bagi orang berinvestasi di kota Parepare ini terkait dengan BPHTB ini. Sekiranya itu barangkali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nih Pak Umar, kuncinya harus bersatu dulu masyarakat ujung ini untuk memilih beliau untuk mengubah itu, karena itu adalah modal untuk membawa perubahan, karena mesti melalui mekanisme prosedurnya seperti itu. Oke, ini menarik nih, investasi atau katakanlah investor jarang mau nanam modal di Parepare karena berbagai aturan-aturan yang mungkin menurut Pak Umar itu memberatkan. Sampai untuk ngurus perizinan saja kadang di sana berat, belum lagi beli lahan mungkin keluar lagi, belum lagi ada gangguan-gangguan yang tidak memberi kenyamanan sama mereka, sehingga kita melihat Parepare sangat tidak berpihak kepada penanaman modal, kepada investor, kepada investasi. Gimana tanggapannya? Akhirnya kan Pak Haji bilik-bilik banyak gudang, lindungan banyak gudang, sementara kapet kosong. Itulah. Betul. Jadi memang seorang wali kota itu harus punya visi bisnis, ya kan? Ini yang sepertinya tidak nampak dalam periode ini. Iya. Mungkin yang ada hanya visi pribadi. Ada visi bagaimana mengumpul sebanyak-banyaknya. Itu. Padahal sebenarnya ini seorang leader di tingkat kota misalnya. Bagaimana membuat aturan yang memudahkan, tidak membebani pihak-pihak investor, ya. Sepanjang aturan BPHTB ini tidak ada kejelasan mengenai besaran, saya kira semua bisa dirubah, ya kan? Karena saya lihat salah satu keunggulannya Pak Anies Baswedan di Jakarta, itu dia punya kebijakan bahwa aset-aset masyarakat yang dibawa 2 miliar itu bebas, ya kan? Apa maksudnya? Supaya masyarakat yang kebanyakan ini tidak ada beban untuk pembayaran pajak. Cukuplah yang punya aset besar ini yang diberi beban untuk bayar pajakan. Nah, kalau apa yang disampaikan tadi Pak Umar itu bahwa sekian persen, kalau saya memang harus dirubah sepanjang itu memang tidak ada aturan yang jelas mengenai tingkat presentasi. Benar. Tadi seperti Bang Dimas katakan, kenapa justru daerah-daerah lain lebih itu kan? Lebih marak lah. Lebih marak investasi. Mungkin karena dari persoalan kemudahan investasi, BPHTB-nya mungkin juga rendah. Nah, ini kan yang jadi masalah. Akhirnya orang juga merekayasa BPHTB itu. Dia kerjasama dengan pihak notaris. Untuk menghindari di atas 60 juta. Semua bisa diatur. Semua bisa diatur. Jadi kalau saya umpama lebih baik jangan sampai kita mau ingin mendapatkan BPHTB lebih besar, tapi menghalangi investasi yang justru akan lebih banyak mengundang potensi pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat. Misalnya investasi masuk dengan BPHTB yang rendah, orang punya gairah untuk berinvestasi. Taruh misalnya 2% saja atau 1% saja. Tapi gini Pak Haji, jangan-jangan investasi tidak terlalu mendapat peluang bagus nih di Parepare karena
terpenjara pada visi seorang wali kota yang mengatakan bahwa Parepare adalah industri tanpa cerobong asap. Misalnya katakanlah, kan kebanyakan kita biasanya investor tuh pastilah ada yang punya cerobong asap mungkin. Jadi memang sudah mau industri besar-besaran pasti akan tidak akan pernah di Parepare karena visi itu tadi bahwa kota Parepare itu industrinya tanpa cerobong asap. Jadi investasi apa sih yang mau ditanam di Parepare memang? Seperti apa itu maksudnya? Sampai sejauh ini konsep cerobong tanpa apa itu? Cerobong asap. Kota industri tanpa cerobong asap. Industri misalnya industri mungkin pariwisata. Atau industri apa ya, karena saya melihat lebih kepada apa namanya ya? Meninggalkan jejak di Parepare, jejak bahwa kamu akan terkenal sama Parepare. Jadi mungkin begini. Ini persoalan visi misi. Itu juga berawal dari ketika anggota yang mau jadi wali kota ini memang diliputi oleh ketidakjelasan. Dia di KPU mendaftar dengan membawa visi misi yang menguji adalah orang-orang luar yang katanya yang katanya akademisi atau apa, sementara penguji sendiri tidak tahu persoalan Parepare. Jadi kita sarankan ke KPU ini kalau seperti itu lebih baik banyak orang-orang Parepare yang bisa menguji visi misi wali kota daripada profesor, doktor ini. Sementara dia tidak tahu sendiri Parepare. Jadi saya berharap KPU Parepare ini juga berubah. Sekarang zaman perubahan Kalau kita tidak berubah kita akan tertindas dengan kenyataan. Betul sekali. Akan tertindas, akan ketinggalan kereta. Ketika orang sudah maju kita masih stagnasi, masih di situ-situ saja. Oke. Closing mungkin Pak. Closing. Kipernya sudah ngasih tanda. Kita closing nih. Jadi kita ingatkan kembali bahwa kita sementara mitra heboh kita atau bincang heboh kita, teman heboh kita hari ini adalah seorang politisi Parepare, Dapil Ujung, Partai Umat, Haji Andi Abdurrahman Saleh. Jangan lupa orang Ujung untuk memberi kesempatan kepada beliau supaya kita memiliki lagi anggota DPRD yang punya suasana, kita punya pingin lah ada suasana baru di DPRD supaya tidak terlalu banyak fitnah seperti yang dikatakan oleh pendengar Insan Mesra. Terima kasih bahwa kembalikan harkat nih, marwah. Mudah-mudahan sosok DPRD 3R yang itu lebih banyak lagi perjalanan dinas daripada kantornya, meninggalkan rumahnya sendiri. Semua tudingan seperti ini harusnya diminimalkan. Silakan closing. Mungkin pertanyaannya Pak Haji, kenapa mesti memilih Partai Umat? Kenapa mesti harus ada Haji Rahman Saleh kembali di parlemen? Jadi itu saya kira istilahnya kata orang welcome back kembali lagi untuk membenahi karena kita prihatin yang kondisi DPR kita hari ini yang sebagian masyarakat menilai bahwa tidak maksimal menjalankan fungsi dan peranannya sebaik. Dan kita juga apresiasi ke Radio Mesra sudah memberikan ruang kepada anggota DPR untuk calon anggota DPR untuk kita bedah apa kira-kira visi misinya. Kenapa? Karena tanpa itu saya kira masyarakat akan bingung siapa yang harus dipilih dalam hal itu. Oleh karena itu saya memilih Partai Umat karena memang saya dari dulu itu selalu pada partai-partai yang berbasis Islam. Benar sekali. Kenapa? Karena saya ingin mendapat nilai tambah dunia dan akhirat. Ada nilai ibadah bukan hanya sekedar jabatan, bukan hanya betul. apa, karena partai yang berbasis agama itu juga mengajarkan tentang nilai-nilai ibadah, nilai-nilai agama dalam keseharian, dan inilah yang membuat negara kita ini tidak bisa berjalan baik. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai agama di dalamnya. Akhlak tidak ada. Orang hanya yang penting begal anggaran, yang penting ini karena mereka tidak takut lagi namanya hari kiamat, tidak takut lagi siksa neraka, Jadi saya suka nih tukang begal anggaran. Jadi itulah pentingnya ada agama,
bukan sebatas zikir dan doa. Iya, Bukan. iya, iya, Kan yang iya. masalah kan banyak orang zikir dan doa juga membegal anggaran. Dan itu taktik sebenarnya untuk Iya. merebut hati Iya. pemirsa ya. Perbanyak nuansa-nuansa yang simbolis. Iya. Padahal di balik layar itu ternyata ada tukang begal anggaran. Saya kira seperti itu. Makasih. Iya. Pilih. Maaf, kita Belum kembali masuk kampanye. belum belum masuk Ya, kampanye. ya, Jangan. kita kembali November mengingatkan baru ada bahwa keputusan. kita Nanti kita ditegur. berbincang tidak kampanye, kita hanya mengingatkan bahwa kita bersama mantan anggota DPRD sekaligus mencalonkan kembali dirinya. Welcome to back, kembali ke perjuangan kita, kembali ke perjuangan semula. Mudah-mudahan membawa perubahan dan kita berharap semua anglek caleg yang diwawancarai yang menjadi teman heboh di sini terpilih nanti. Amin. Kalau misalnya ada calon anggota legislatif yang mau bergabung di Bincang Heboh, silakan. Silakan. Tidak ada Menghubungi masalah. Pak Ambo. Ya, menghubungi Pak Ambo sebagai Untuk, manajer kita. Mekanismenya seperti apa? Iya, Ya. siap. Terima kasih kami Iya. dari tim Bincang Heboh mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji meluangkan waktunya, dan jangan bosan-bosan kami undang kembali. Nanti dekat-dekat Karena- lagi baru Ya, kita- dekat-dekat lagi insya Allah kita akan undang karena begitu banyak persoalan yang membutuhkan memang narasumber yang mumpuni, yang mengerti persoalan di situ, Ya. bukan sekedar memanggil narasumber secara serampangan atau Iya. sembarangan. Saya kira seperti itu. Ya, Kembali, sebelum pamit dulu, Bang Dimas. Pak Saran, Ya. saya mau janjian ini sama Pak Haji. Kalau duduk nanti dana komunikasi harus ada di. Insya Allah Iya, harus itu dia. selalu ada. Benar sekali ya, kita Bisa. berharap seperti itu ya. Amin. Semakin banyak kawan, semakin eksis Radio Mesra. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.